warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dan juga teman-teman dalam tugas karya tulis ilmiah storytelling tokoh penulis. Ini merupakan profil dari kampus IAIN Kerinci. IAIN Kerinci terletak di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Sungai Liu. Karena letaknya yang strategis, IAIN Kerinci menjadi salah satu kampus terfavorit di Kerinci. IAIN Kerinci memiliki dua program studi, yaitu Sarjana S1 dan juga Pasca Sarjana. Pasca Sarjana IAIN Kerinci terletak di Tanjung Pauhilir, Kabupaten Kerinci, dengan program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Berikut ruang pertemuan di IAIN Kerinci. Dan ini merupakan perpustakaan IAIN Kerinci. IAIN Kerinci memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, serta Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Gambar ini merupakan kegiatan belajar mengajar dari salah satu fakultas, yaitu Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, itu tadi profil singkat dari kampus kami, yaitu IAIN Kerinci. Bersama kami Arla Hamidah, Ria Mariana, Tita Ayudila Putri, dan juga Irsyad Najib Mohli bersama dosen pengampu, yaitu Bapak Feby Julianto. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arla Hamidah bersama tim ada Tita Ayu, ada Ria Mariana. Jadi, di sini saya dan tim akan melakukan storytelling. Kami bersama tim akan melakukan storytelling bersama narasumber, yaitu Bapak Aan Putra. Tips dan saran agar menjadi penulis yang baik, jangan lupa ikuti kami terus. Berikut pengenalan tokoh dari narasumber, yaitu nama Bapak Aan Putra MPD, tempat tanggal lahir Kerinci 28 Maret 1991, profesi dosen matematika di IAIN Kerinci. Bapak Aan Putra merupakan dosen tetap di IAIN Kerinci. Beliau sudah mempublikasikan setidaknya 42 jurnal sampai saat ini, mulai dari yang internasional sampai nasional. Contoh salah satu jurnal yang sudah dipublikasikan yaitu Analisis Kebutuhan Pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis penemuan terbimbing kelas 8 Sekolah Menengah Pertama yang dipublikasikan tahun 2019 bersama rekan Bapak Putra, yaitu Bapak Syarifuddin. Jurnal ini sudah termasuk ke dalam Sinta 4. Maksud kami datang ke sini adalah untuk mewawancarai Bapak tentang perkuliahan penulisan karya ilmiah yang ditugaskan oleh Bapak Feby Julianto. Adapun pertanyaan yang pertama, Pak, karya ilmiah yang paling disukai dan fenomenal menurut Bapak?
Jadi memang di semester 1 itu ada mata kuliah penulisan karya ilmiah ya. Penulisan karya ilmiah itu tujuannya salah satunya untuk mempersiapkan Anda biar bisa membuat karya ilmiah, salah satunya makalah. Artikel kayaknya belum, mungkin di semester atas gitu ya, karena banyak hal yang harus dipelajari sebelum artikel ilmiah, metode penelitian, kemudian statistik, mungkin lain-lain gitu ya. Nah, jadi kalau bicara tentang mata kuliah penulisan karya ilmiah sebenarnya masih terbatas di mana. Cuma kalau Anda tanya saya tentang karya ilmiah apa yang paling disukai, nah nanti jenisnya juga banyak itu ya. Karya ilmiah itu tidak hanya makalah, lain-lain gitu. Buku sebenarnya juga ada yang ilmiah ya, yang non fiksi. Kemudian mungkin, nah beberapa orang itu yang mengenal karya ilmiah itu identiknya dengan artikel, padahal sebenarnya bukan hanya artikel ya, bukan hanya artikel yang karya ilmiah. Jadi saya menangkapnya yang Anda tanya itu artikel mana kira-kira yang yang paling disukai gitu ya. Tapi kalau berbicara artikel juga agak kurang pas juga itu ya. Karena artikel adanya di jurnal. Kalau dikatakan jurnal yang mana yang paling disukai? Jurnal yang disukai jurnal bereputasi. Kalau bereputasi itu jurnal yang sudah terindeks Scopus atau diakui secara internasional gitu. Nah, jurnal-jurnal yang sudah bereputasi itu semuanya kita sukai berdasarkan bidang kita. Saya bidangnya pendidikan matematika. Ya, saya sukanya ya artikel-artikel yang hasil penelitian pendidikan matematika. Kalau yang nasional ada yang namanya akreditasi. Jurnal itu juga ada akreditasi. Ada akreditasi Sinta 1, misalnya Sinta 2. Sesuai dengan ilmuwan saya juga yang sering saya baca itu yang pendidikan matematika. Itu kalau ditanya apa yang mana sih yang saya sukai? Ya yang sesuai dengan bidang saya dan jurnalnya bagus gitu kan. Kalau Ica-Ica mau saya. Gitu kira-kira ya. Kemudian mungkin ada trik atau saran dari Bapak agar bisa menjadi penulis yang baik. Kalau mau jadi penulis yang baik, sebenarnya berlatih aja, kemudian lakukan. Nah, misalnya ada juga salah satu penulis masih muda, dia sudah profesor barusan awal tahun ini, katanya percuma ada trik, ada strategi untuk menulis bla 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 gitu ya. Tetapi kalau tidak dilakukan ya percuma juga. Jadi di samping belajar bagaimana sih karya ilmiah atau artikel ilmiah, apa yang harus ada di dalam itu. Nah, tidak sekedar pengetahuan saja, lakukan, buat seperti yang dicontohkan gitu ya. Misalnya apa yang harus ada di bagian ini kita buat, apa yang harus ada di bagian lain kita buat. Kemudian kita kirim ke jurnalnya. Nah, baru nanti kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau tanpa melakukan itu kita kan nggak tahu. Sekedar pengetahuan saja. Oh ternyata ini isinya, tapi kita tidak pernah melakukan. Jadi kalau menjadi penulis yang baik, ya sering-sering latihan gitu. Pelajari, buat, nanti dikirim ke jurnal itu biar orang menilai apa yang kurang. Itu kalau menjadi penulis yang bagus. Ada nggak tulisan Bapak yang udah dipublikasikan? Ya, nanti Anda bisa baca juga di CV saya. Itu ada 42 yang sudah terbit sampai hari ini. Ada yang di jurnal internasional, ada juga di nasional, ada yang di Sinta 2 dan seterusnya. Mungkin itulah pertanyaan yang telah tersedia Pak. Selanjutnya lanjut dari Pak. Terima kasih atas tempat dan waktunya pada. Nah, itu tadi storytelling kami bersama narasumber Bapak Aan Putra. Semoga vlog kali ini yang kita buat dapat bermanfaat buat kita semua. Baik, sekian dari saya dan tim. Mohon maaf jikalau ada yang salah. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.